Sampai detik ini, aku tidak mengerti kenapa mereka begitu bodoh dan mudah dibodohi. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa dunia ini banyak tipu daya. Tapi kenapa orang-orang itu masih saja terperdaya? Sungguh aneh. Barangkali aku tidak boleh mengerti atau berpura-pura mengerti walau tidak sama sekali. Luar biasa. Aku bisa hidup senang dalam situasi seabsurd ini. Mulai dari uang, pakaian, laki-laki, semuanya mudah kudapatkan. Gusar, kamu memang sungguh beruntung. Ya, Gusar adalah namaku. Tentu berbeda dengan Gus Dur Presiden RI keempat. Apalagi kalau ada yang mengira namaku adalah anak kiai hanya karena namaku ada Gusnya. Itu sangat tidak betul. Bapakku seorang buruh tani dan ibuku juru masak. Sangat berbeda bukan? Gusar adalah singkatan dari Gustiar Saifuddin. Tapi aku masih bingung dengan pikiran orang-orang ini. Kenapa mereka masih mengira aku adalah anak kiai? Oh, mungkin karena mereka mengunjungi makam ayah dan ibuku yang kubangun megah layaknya raja-raja. Terlebih lagi saat mereka melihat di batu nisan bertuliskan KH Sarifuddin. Padahal KH di sana Karim Hidayat, bukan Kiai Haji. Loh, bodoh kok dipelihara. Tapi ini betulan loh. Hampir 75% penduduk di kotaku beranggapan bahwa aku anak kiai. Ya sudah, daripada pusing-pusing memikirkannya, aku akui saja. Aku memang keturunan ke-10 kiai yang hidup dari setelah generasi para wali. Gusar, nama itu nama yang membawa keberuntungan. Tidak seperti Gustiar Sarifuddin yang menggiringku ke jurang kemiskinan. Gusar memposisikanku menjadi orang kaya sejagat Nusantara. Tetapi Gustiar Sarifuddin menggiringku ke kehidupan yang serba kekurangan. Jangankan makan enak dan membeli pakaian bagus, makan nasi campur jagung dengan lauk pauk ikan asin pun sudah beruntung. Sudahlah, itu hanya seperti masa laluku. Masa lalu bagiku tidak penting, tidak berarti apa-apa. Aku lebih senang memikirkan hari ini, esok, dan yang akan datang. Aku, Gusar yang siap menerima tantangan. Aku, Gusar, si pemberi makan orang-orang miskin. Aku, Gusar, si pembangun masjid. Dan yang terakhir, dan yang paling penting, aku, Gusar sang presiden. Ya, presiden? Siapa bilang? Aku sendiri atau... Oh, ya. Mereka menyebutku Gusar sang presiden. Betul, presiden bagi para bajingan. Jangan terkejut. Memang itulah jabatan terakhirku di sini. Aku memang sering dibicarakan daripada membicarakan kampanye capres, cawapres, atau pilgub. Ya, bukannya berarti aku tidak peduli pada negara. Tapi bagaimanapun juga, aku diuntungkan oleh negara dan pemerintah republik ini. Ya sudah, sekarang aku tutup masalah kepresidenan tentang kenegaraanku. Aku buka persoalan tentang kepresidenanku. Yang setuju tetap diam di sini, yang tidak setuju silahkan angkat kaki, dan kita akan bertemu di kesempatan lain. Kira-kira menginjak umur 12-18 tahun, aku sudah ikut ayah menjadi buruh tani loh. Tapi nasibku ya begitu-begitu saja. Bahkan lebih buruk daripada sebelumnya. Jangankan keluarga kami, juragan-juragan sawah pun ikut senasib semuanya dengan kami. Bukan hanya kemarau panjang, tapi perekonomian negara pada saat itu sangat mengenaskan. Apa kalian tahu? Nilai rupiah dipotong hingga 50%. Terlebih lagi, pengacau keamanan di mana-mana muncul. Sungguh mengerikan. Itu neraka jahanam atau gimana sih? Tak
ada kepercayaan, tak ada pegangan, semuanya tenggelam dalam multikrisis. Tapi sebentar. Kayaknya aku membicarakan tentang masa lalu lagi ya. Ya, ini sebuah kekeliruan. Tapi kita harus akui, kita hidup sebagai buah peninggalan sejarah, bukan? Ya, jadi walau masa lalu sepahit empedu, kita harus akui bahwa masa lalu adalah cermin kita yang akan datang. Oke, kembali ke masalah persoalan presiden. Jadi, kalian tahu, pepatah bilang ilmu adalah jendela dunia. Itu memang betul. Tapi, apa kalian pernah tahu apa ilmuku? Bisa tebak? Ya, ilmuku berbeda dengan politikus, kiai, pendeta, sangat berbeda. Ilmu kebal. Pertama, kebal dari rasa malu. Kedua, kebal tidak beriman. Ketiga, kebal dari senjata, termasuk peluru. 3 kombinasi kebalan itulah yang mengantarkanku menduduki kursi ini dan menguasai negara-negara ini. Ya, itulah Gustiar Sarifuddin yang berjaya sejak umur 19 tahun yang dikenal dengan nama Gusar. Setelah aku menemukan titik jenuh tentang usaha dan kepemimpinanku, semua aku serahkan pada anak dan bawahanku. Semenjak saat itu, semuanya berubah drastis. Gelar kepresidenanku tidak populer lagi. Kolega-kolegaku menyerangku dengan mengorek-orek titik kelemahanku. Aku selalu menghajar habis orang yang tidak sejalan denganku. Aku banyak mengambil uang negara tanpa mengembalikannya. Aku banyak memiliki suami simpanan. Begitulah mereka memberitakanku pada media massa. Terlebih lagi, saat anak buahku ikut-ikutan, aku semakin terpojok dan kehilangan kepercayaan. Mereka yang aku beri makan, mereka yang aku buatkan masjid, mereka yang aku bangunkan rumah, semua mencampakkanku pada jurang kehinaan. Aku dipandang kotor, lebih kotor dari anjing kudisan, lebih hina dari pelacur-pelacur yang hidup di gorong jembatan. Tapi bukan itu saja. Namun, hartaku juga mereka jarah. Bangsa! Aku diam bukan berarti aku tidak berdaya. Tapi, aduh, kepalaku pusing. Mataku berkunang-kunang. Air, paru-paruku sesak. Darah. Siapa yang menyantetku? Siapa laki-laki yang tidak jantan itu? Tidak. Aku orang kebal. Aku orang sakti. Aku tidak mungkin kena santet. Ini pasti ulah dokter itu. Ya. Dokter itu mengatakan aku terkena TBC. Paru-paruku tinggal separuh lagi. Apa? Guru! Tolong aku, Guru! Tapi siapa guruku? Setan malah ketawa. Bantu aku, setan! Tolong bantu aku, setan! Tolong! Aku tidak ingin hartaku lenyap. Lalu siapa lagi yang akan membangun jembatan layang? Siapa lagi yang akan memberi orang miskin-miskin itu makan? Siapa lagi yang akan membangunkan sekolah? Hei, jangan berisik! Jangan memanggilku dengan nama kecilku. Aku tidak suka itu. Hentikan! Aku masih Gusar, bukan Gustiar Sarifuddin. Aku Gusti. Kenapa aku mesti muntah darah lagi? Oh, tidak. Aku kembali menjadi Gustiar Sarifuddin, anak buruh petani itu. Topeng-topengku semuanya hancur. Bermula dari titik nol, kembali dari titik nol. Tidak. Tuhan, aku mohon padamu. Aku
ditelan